Ini penting karena ini harus diselamatkan anak cucu kita itu. Jadi memang enggak aneh kalau pada abad 15, 16 itu timbul satu ungkapan atau ungkapan dari para leluhur kita bahwa kelak tanah Jawa akan pecah. Ya karena ini. Angker itu bahasa hukum orang-orang kuno, kuwalat. Angker itu juga bahasa mitos. Ini sekarang ditarik ke mitos, gugon Tuhan ya. Irasional, bukan, ini bahasa hukum. Kamu akan kuwalat, kamu akan ini angker. Jadi itu bagian pendidikan. Iya, versi jadi leluhur kita. betul-betul kalau kamu memotong ini hukumannya berat. Ya, jadi menyelamatkan ini pulau ini, karena pulau itu ya itu juga pondasi. Di samping pulau rasa ini secara kebersamaan ini pondasi pulau, memperkuat status pulau menjadi kuat karena akar di bawah bersambung. Nah ini kekuasaan Tuhan bersambung. Ini menjaga sehingga pulau itu tampak kuat, dan kekuatan pulau ini, kekuatan akar pohon yang kebersamaan ini merembet ke laut, sehingga yang dikatakan lempengan di laut pecah dan sebagainya tidak akan terjadi karena pohon raksasa ini kita tidak perhitungan itu. Tidak pernah ada penelitian bagaimana sih kekuatan pohon raksasa ini untuk pulau, kan tidak pernah ada. Bagaimana apa berpengaruh kepada laut, tidak pernah ada karena pohonnya sudah habis. Hanya tinggal di gunung-gunung aja pohon raksasa itu. Di lembah tidak ada, dan itu yang hilang jutaan pohon, namanya main itu. Padahal jadi pohon raksasa itu jadi diri Pulau Jawa. Jadi, satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah kita harus ada gerakan menanam kembali. Ya supaya tidak beli di punden aja. Di kota pun itu ada punden. Toh tidak akan apa yang ada kata itu dianggap misalnya mengganggu hotel besar gitu. Kan belum sekarang mengganggunya. 10 tahun 20 tahun kan tidak mengganggu. Masih belum tinggi. Nanti 50 tahun lagi baru yang akan berfungsi maksimal. Nah, ini penting karena ini harus diselamatkan anak cucu kita itu. Jadi memang enggak aneh kalau pada abad 15, 16 itu timbul satu ungkapan atau ungkapan dari para leluhur kita bahwa kelak tanah Jawa akan pecah. Ya karena ini pohon raksasa yang hilang itu. Ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi kalau dipelajari apa fungsi pohon raksasa ini, apa yang dikerjakan oleh pohon raksasa ini untuk manusia, itu luar biasa. Nah, berarti bisa dikatakan jika kemudian Indonesia ingin lepas dari bahaya-bahaya tsunami, ya salah satu solusi konkretnya ya ada gerakan besar untuk menanam pohon raksasa itu tadi. Berarti ini harus harus benar-benar menjadi semacam pemikiran besar dari pemerintah. Ya betul, mestinya betul. Iya, kalau ingin menyelamatkan kita kelak. Karena kan itu butuh budget yang tidak kecil juga. Iya. Tapi berpikirnya jangka panjang. Dan pohon raksasa di lembah itu ya, secara kebersamaan itu menahan angin. Oh iya. Jadi apa namanya itu? Seperti angin-angin sehingga badai segala macam bisa terkontrol. Tertahan. Betul, logis. Dan pohon raksasa bisa dikontrol. Misalnya ada cabang-cabang yang mau apa? Apalagi sekarang kan ada apa itu orbit yang tinggi itu untuk operasi yang kira-kira tua. Ada. Dulu pun tidak ada, orang sudah gerak begitu. Sekiranya berbahaya itu bisa dipotong. Yang penting akarnya yang penting menahan tanah itu. Jadi sekali lagi itu kalau dari resolusi pandangnya Mbah Gatot bagian dari grand design ya. Nah ya, untuk menghancurkan kita. Nah iya. Sampai sebegitu ya, itu sistematis sekali gerakannya itu. Apalagi kalau kita tahu Mbah, di abad 14, 16 dan 18 itu kan Jawa itu memang benar-benar mulai dihancurkan. Anak-anak Jawa itu dibikin tidak senang pada Jawa,
dibikin tidak percaya diri. Betul. Karena keyakinan saya, Mbak, kalau misalnya Jawa itu mendapatkan supremasi dari dunia, maka Yunani kuno, Cina kuno, Mesir kuno itu ya karena sudah menganggap Jawa itu kan ibarat makanan gitu kan, prasmanan, Mbak. Iya, Lengkap semuanya Iya, ada. Sementara kalau Yunani kuno itu kan paling hanya semangkok soto, ya. Iya, betul. Mesir kuno hanya sepotong roti, Cina kuno Iya. hanya semangkok bakso gitu. Iya. Dan Jawa tidak pernah ditulis dalam sejarah sebagaimana mestinya. Tanggapannya panjenengan bagaimana? Ya, itu memberikan kesan kepada kita sekarang dan anak cucu kelak bahwa kita ini memang tidak ada apa-apanya. Kalau terbalik kan, maksudnya terbalik. Apa kelemahan mereka itu diberikan pada kita, kelemahan itu, kelebihan kita diberikan sama mereka, dibalik. Ini namanya dalam petunjuk Jawa ini dibuat sungsang bawono balik. Disusang bawono balik. Oke, mudah-mudahan terkait dengan bahaya tsunami ini Indonesia bisa selamat ya, Pak ya? Iya. Selamat. Jadi yang kita lakukan jelas. Jadi tidak bisa misalnya pohon raksasa di kota digantikan oleh bangunan-bangunan bertingkat, pencakar langit, ya tambah hancur kita, kan tambah membebani kan. Sehingga keturunan ketinggian tanah di kota itu lebih keras, lebih drastis turunnya. Ya Mbak, ini terakhir sebelum live-nya selesai Mbak. Kalau kita berbicara tentang Sumpah Palapa itu, seolah-olah dipersepsikan sebagai sesuatu yang sangat imperialisme, jadi semacam kayak agresi militer gitu loh. Padahal kalau dilihat dari sumpahnya itu, Tan Ayun Amukya Palapa itu kan puasa seumur hidup untuk menjalankan amanah dari leluhur yang dilakukan Patih Gajah Mada. Itu juga semacam terjadi pembelokan begitu Mbak. Yang namanya Gajah Mada itu juga orang-orang cerdas ya, yang paham tentang negerinya. Jadi beliau itu yang dilihat kan orang-orang yang segen. Jadi yang namanya Nusantara itu bangsa saya satu gen, jadi bukan bahasa lain, sehingga dijadikan satu negara. Karena mereka kita ini satu keturunan, dan alamnya sama, mempunyai sumber daya alam yang sama. Jadi kemakmuran dari alam itu sama. Nah, sehingga yang kalau disebut palapa itu Amukti Palapa. Pala itu artinya kemakmuran. Iya, kalau kita mengenal pala. Polo itu ada polo kependem, polo gumantung, polo kesemprang, polo wijo. Itu semua hasil bumi itu. Apa mungkin waktu itu gini Mbak? Jadi sebelum bisa menyatukan Nusantara itu, beliau memang poso mutih terus, tidak mau makan. Enggak begitu. Enggak gitu ya? Iya. Sudah mati itu. Karena dulu kita sudah berikan gambar. Terus dikatakan ini suka poso, tapi apa gede? Mungkin kan? Iya. Terus sudah diberi gambaran. Terus dipaksa. Ada yang maksa Gajah Mada itu terang bahwa dia itu suka puasa. Tapi oleh dulu itu digambar. Beliau tempat, nggak keliru ini. Si ngomong ini, lo ondor ya. Ini, ya kita menjadi tidak cerdas ya. Nah, kita kan sudah punya paham tentang tirakat poso, tentang pola makan kan. Artinya itu sedikit penuh gizi. Iya, tidak banyak tapi ada gizinya. Tidak harus nggak mau makan sampai 3 hari, 4 hari. Tidak perlu kan. Yang penting penuh gizi. Jika tidur, tidak perlu tidur lama-lama. Berkualitas, semat itu Pak ya, enak, cerdas ya Pak ya. Bangun 1 jam seger sudah. Kan gitu ya. Pola-pola hidup kita itu begitu ya. Leluhur kita dulu begitu. Iya. Jadi itu tertata. Jadi yang namanya orang bertapa itu tertata hidupnya. Kok terus los? Iya. Jadi demikian. 1 tahun nggak makan gitu Pak? Tidak ada. Dasar ke Prabon, artinya ada kerja sudah ya. Nah, kita sudah mulai menggali ilmu kembali, mempelajari ilmu kembali, dan hidupnya teratur. Itu namanya topo. Namanya bertapa. Jadi palapa itu ya demi kemakmuran. Nah, sekarang sudah disederhanakan. Kata-kata pelapa itu ada di Jawa Timur, itu ada. Tubuh bebet lengkap.
Itu jelas mesti ada. Iya, iya. Nah, ini saya tidak mengkritik ilmuwan ya, ahli sejarah. Ya itu saya sangat topi kepada Profesor Dr. Slamet Mulyana, Dr. Agus Munandara, kalau dua beliau ini top, itu saya kagumi. Saya tidak kritik, cuma beliau itu memang kalau sudah meneliti sejarah di wilayah timur Pulau Jawa itu segan. Tidak tahu saya kenapa. Saya pelajari dulu ya, segan ya. Tekan ya. Jadi lah kita seperti saya ini yang hidup di wilayah timur ini sangat paham tentang wilayah timur Pulau Jawa ini. Gitu. Jadi mengisi kekurangan aja. Saya hormat pada beliau-beliau itu. Hebat memang. Tapi kalau sudah menginjak wilayah timur Pulau Jawa, kok segan ini? Ya, ini bukan kritik itu yang yang masuk akal. Waduh, orang-orang besar seperti Profesor Dr. Mulyana itu dia sangat saya kagumi sekali. Semua yang diterangkan itu benar. Datanya jelas, empiris ya, bukti-bukti empirisnya. Tapi demikian mengatakan di mana Prasasti Klagen di Mojokerto ya sama di Mojokerto itu. Ini kan saya jangan angkat topi saya tentang kritik gitu. Oke, Mas Gatot, live-nya cukup sampai di sini dulu, Mas Gatot. Kita lanjutkan nanti lagi break dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Angkat topi, guys.